Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di malam hari ini biasa kita kaji tafsir, tapi biar tidak bosan kita selang-seling, dan malam ini kita akan membahas tema yang ringan saja, mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dekat lagi. Tentu dalam keluarga ada paman-paman, bibi-bibi, istri, anak, cucu. Itulah keluarga. Maka di malam hari ini kita akan mengenal seputar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa paman-pamannya, siapa bibi-bibinya, kemudian siapa saja istri-istrinya, kemudian juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tentu pembahasan ini akan banyak nama yang kita akan sebut, dan tentunya juga nanti akan kita dapati nama-nama yang mungkin belum pernah kita dengar atau nama-nama yang sering kita dengar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ma'ruf. Ayah beliau Abdullah dan ibunda beliau adalah Aminah. Kakek beliau Abdul Muttalib dan begitu seterusnya. Tapi yang jarang dibahas adalah siapa paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 10, dan ada juga yang mengatakan jumlahnya 11. Di antara paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sampai diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul adalah 4 orang. Adapun yang 6 orang, bagi yang mengatakan 10 pamannya, ataupun 7 orang bagi yang mengatakan 11, itu meninggal semuanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Siapa mereka? Kita urut dari yang masuk Islam dulu. Di antara paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam pertama kali adalah Hamzah. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan sejarah Islamnya Hamzah ma'ruf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci maki oleh Abu Jahal, ketika itu Hamzah sedang berburu. Kemudian pulang dari berburu berjumpa dengan budaknya Abdullah ibn Jad'an. Kemudian diberitahu
Maka Hamzah pun emosi dan marah, kemudian menemui Abu Jahal, langsung memukul kepalanya dengan busurnya sampai berdarah. Di situ dia mengatakan, kenapa kau berani mencaci maki keponakanku? Maksudnya Rasulullah, wa ana ala dini, sementara aku berada di atas agamanya. Padahal dia belum masuk Islam, tapi membela keponakannya sampai dia tersebut kalimat wa ana ala dini, sementara saya berada di atas agama. Sebab kata-kata inilah Hamzah akhirnya dapat hidayah. Dia pun kemudian masuk Islam sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Sempat terlibat beberapa peperangan, di antaranya perang Badar dan perang Uhud. Tapi Allah takdirkan Hamzah meninggal di perang Uhud di tangan Wahsy, budaknya Hindun, ada yang mengatakan budaknya Zubair ibn Mut'im. Itu Hamzah. Dan Hamzah dikenal Asadullah dan Asadu Rasulillah, singanya Allah dan singanya Rasul, sehingga wafatnya Hamzah menjadikan kesedihan tersendiri bagi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Abbas atau kunyahnya Abul Fadl. Abbas ini dia adalah paman Nabi SAW yang masuk Islam, tetapi Islamnya lebih dahulu Hamzah dibandingkan Abbas, karena Abbas ini sempat terlibat dalam perang Badar dan dia di barisan tentara Abu Jahal. Kemudian ketika kaum muslimin menang dalam Badar, Abbas ini salah satu tawanan kaum muslimin. Bahkan dia yang menangkapnya adalah bukan pasukan kaum muslimin, tapi malaikat yang ikut terlibat dalam perang Badar. Yang menangkap Abbas sehingga menjadi tawanan adalah malaikat. Sehingga ketika ada seorang yang mengaku dia yang menangkapnya, Abbas membantahnya, tidak, yang menangkapku adalah seseorang yang berbaju putih dan menggunakan kuda putih. Maka Rasul mengatakan itulah malaikat. Nah, setelah perang Badar inilah baru kemudian Abbas ibn Abdul Muttalib dapat hidayah dan masuk Islam. Inilah dua paman Nabi SAW yang masuk Islam. Adapun yang kufur adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Adapun Abu Talib sendiri, sebenarnya dia sudah ada keinginan untuk masuk ke dalam Islam, bahkan meyakini agama Islam itu agama yang benar dibandingkan agama kaumnya. Tapi karena fanatik kesukuan, maka Abu Talib pun justru memilih agama nenek moyang. Tetapi karena perjuangan Abu Talib, walaupun dia kafir, betul-betul memperjuangkan dakwah Nabi SAW sampai rela mengorbankan nyawanya, tapi sayang dia mati kafir, makanya dia dapat syafaat khusus. Ketika Abbas bertanya kepada Nabi SAW, bermanfaatkah usaha pamanmu Abu Talib kepada anda wahai Rasul di akhirat? Maka Rasul mengatakan ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia sebenarnya berada di gelombang api neraka, kemudian aku selamatkan sehingga dia diletakkan di neraka yang tingginya setumit tetapi cukup untuk mendidihkan kepalanya. Dan itu adalah syafaat khusus diberikan kepada Abi Talib, walaupun sebagian ulama menolak kalimat syafaat khusus karena syafaat itu harus keluar orangnya dari neraka, sementara Abu Talib tetap di neraka tetapi hanya diringankan azabnya saja. Dan itulah satu-satunya orang kafir yang diringankan azabnya, Abu Talib. Ketika detik-detik wafatnya Abu Talib, Nabi SAW sebenarnya sudah berusaha untuk memberikan hidayatul irsyad.
mengatakan kul ammi kalimatu la ilaha illallah uhajubika indallah. Katakan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat itu aku akan berhujah dengan Allah supaya kau selamat. Tetapi di samping Abu Talib ini ada kawan-kawannya, ada Abu Jahal, ada Umayyah dan yang lainnya, membisikkan juga dan mengatakan atarghabu an millati Abdul Muttalib ya Abu Talib, apakah engkau hendak membenci agama moyangmu Abdul Muttalib sehingga engkau akan beralih kepada agama Muhammad? Maka Abu Talib pun hanya memandang ke kanan dan ke kiri dan tidak mengucapkan apapun sampai nyawanya lepas dari badannya. Sehingga dari sini ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan Abu Talib mati kafir. Lah ketika Abu Talib meninggal ini, Rasul sedih. Kesedihan ini kemudian berasar kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berpengaruh kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat ayahnya masuk Islam. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Abi Quhafa datang kepada Nabi SAW dan menjabat tangannya dan berbaiat kepadanya dan hendak masuk Islam. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aba Bakrin lima tabki, kenapa kau menangis? Harusnya kau bahagia, orang tua masuk Islam. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau kana yaduhu makana yadihi khairun alayya min an yakun. Rasul, kalaulah yang menjabat tangan pada hari ini, yang membaiat dirimu dan masuk Islam adalah tangan pamanmu, bukan tangan ayahmu, jauh lebih baik bagiku. Maksudnya kata-kata Abu Bakar kepada siapa? Abu Talib. Kalau seandainya yang masuk Islam hari ini pamanmu Abu Talib, bukan ayahku, itu lebih baik bagiku. Abu Bakar hanya ingin membagi kebahagiaan sehingga dia mengucapkan kalimat seperti itu, karena tahu sayangnya Rasul kepada Abu Talib. Makanya ketika meninggalnya Abu Talib, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tetapi turun ayat, maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurbah. Tidak boleh bagi seorang nabi meminta ampunkan akan dosa orang-orang musyrik walaupun kerabat dekatnya. Dari sini Abu Talib tidak selamat, karena Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat itu. Tetapi walaupun demikian Abu Talib terkenal membela Nabi SAW. Ketika pembesar Quraisy itu hendak menyakiti Nabi SAW, terhalang karena ada Abu Talib, sehingga mereka datang kepada Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, inna ibna akhik qad sabba alihatina wa farraqa jama'atana wa saffaha dinana. Wahai Abu Talib, lihat anak saudaramu itu, maksudnya Rasulullah, sudah membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan kami, sudah memporak-porandakan barisan kami, sudah menjelek-jelekan agama kami. Kalau engkau tidak menghentikannya, kami akan menghentikannya. Maka Abu Talib keesokannya datang kepada Rasul membawa ancaman para pembesar Quraisy ini. Tapi Nabi SAW tetap kekeh mendakwahkan dakwah tauhid dan mengatakan dhafir riwayah, walaupun riwayat ini sebagiannya dilemahkan para ulama. Kata Nabi SAW, law wada'u syamsa fi yamin wal qamara fi shimali ma taraktu hadzal amr. Kalau seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah tauhid, demi Allah aku tidak akan meninggalkan dakwah tauhid. Maka melihat keteguhan Rasul, Abu Talib mengatakan, kalau begitu qul ma syi'ta waf'al ma ahbabta, katakan sesukamu wahai Muhammad, lakukan sekehendakmu dan aku siap membela. Itulah Abu Talib. Berbeda pula dengan Abu Lahab, sama-sama paman Nabi. Abu Lahab hidup sampai Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Padahal Abu Lahab orang yang paling bahagia saat kelahiran Nabi. Sampai Thuwaibah budaknya dimerdekakan, karena yang menyusui salah satu ibu susuan Rasulullah, Thuwaibah budaknya Abu Lahab, dimerdekakan oleh Abu Lahab.
Kemudian juga kecintaan Abu Lahab kepada Rasul sampai dinikahkan dua anak putranya dengan dua anak putri Nabi, Utbah dan Utayyah, menikah dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tetapi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tiba-tiba dia orang yang pertama memusuhi Nabi. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Kutukan bagi Abi Lahab sejak dia memusuhi Rasul sampai kiamat. Ayat ini akan dibaca oleh kaum muslimin dimanapun kaum muslimin berada, karena dia orang yang pertama kali memusuhi dakwah Rasul sebelum yang lainnya. Itulah Abu Lahab. Tapi kenapa Al-Quranul Karim menyebut dengan kalimat kunyahnya? Bukankah namanya bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza? Karena Abdul Uzza itu nama syirik, karena menisbatkan hamba kepada patung Uzza, makanya Quran tidak mau menamakan Abu Lahab dengan nama aslinya, makanya mencantumkan nama kunyahnya Abu Lahab. Dan disebut Abu Lahab karena tampan orangnya, dan orang Arab menyebut orang tampan itu lahab, bercahaya, dan orangnya kaya. Makanya dia menikah dengan pembesar Quraisy namanya Arwa bintu Harbin, saudari daripada Abu Sufyan ibn Harb, tokoh Quraisy. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah paman Nabi SAW yang sempat mendapati kenabian dan kerasulan. Adapun di sana ada paman Nabi SAW yang lainnya, namanya Zubair ibn Abdul Muttalib. Zubair ibn Abdul Muttalib. Kemudian juga paman Nabi SAW yang lainnya ada namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah. Kemudian juga ada yang lain namanya Al-Muqawwim. Kemudian juga ada yang lain namanya Al-Dhirar ibn Abdul Muttalib. Kemudian ada juga namanya Qusam ibn Abdul Muttalib. Kemudian Al-Mughirah ibn Abdul Muttalib. Kemudian Ghaidak ibn Abdul Muttalib. Ini semua adalah paman-paman Nabi SAW. Dan yang 6 ini meninggal sebelum diangkatnya beliau menjadi Rasul. Adapun bibi-bibi Nabi SAW, bibi-bibi Nabi SAW disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Di antaranya adalah, di antara bibi-bibi Nabi SAW ada yang masuk Islam namanya Safiyah. Safiyah bintu Abdul Muttalib masuk Islam. Dia menemui kenabian dan kerasulan, dan anaknya satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga, Zubair ibn Awam. Nah, Safiyah ini dia adalah satu kandung, satu ibu, satu bapak dengan Hamzah, karena Abdul Muttalib ini kan banyak menikah wanita, sehingga ada yang beda bapak, ada yang satu bapak tapi beda ibu. Lah Safiyah ini satu kandung dengan Hamzah. Dan sekali lagi Safiyah ini meninggal cukup lama karena dia di usia panjang, meninggal di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan dia terkadang terlibat dalam beberapa peperangan untuk mengobati orang-orang yang luka. Dan dia terkenal mendidik anak itu keras. Ya, dari punya anak Zubair Ibn Awam itu luar biasa ketika dididik oleh beliau, sehingga menjadi pendekar Islam Zubair Ibn Awam ini. Kemudian juga ada bibi beliau namanya Atikah. Atikah. Diperselisihkan para ulama tentang Atikah ini, apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian ada namanya Barrah bintu Abdul Muttalib. Kemudian Arwah bintu Abdul Muttalib ini pun diperselisihkan apakah dia masuk Islam atau tidak. Kemudian Umaymah bintu Abdul Muttalib, dan yang terakhir Ummu Hakim Al-Baydha bintu Abdul Muttalib. Ini 6 bibi-bibi Nabi SAW, tetapi yang disepakati yang masuk Islam cuma satu, namanya Safiyah bintu Abdul Muttalib, ibu daripada siapa? Zubair Ibn Awam
yang dibunuh oleh siapa? Oleh Ibn Hurmuz. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini paman-paman Nabi dan juga bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun istri-istri beliau ma'ruf, apa-apa kita murajaah. Pertama adalah Khadijah bintu Khuwailid. Satu-satunya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah dengan Khadijah, Rasul tidak berpoligami. Ya, karena Khadijah wanita sempurna. Nabi SAW mengatakan, kasura kamula minar rijali kathir, kamula minar rijali kathirun, walam yakmul minan nisai illa arba. Kata Nabi SAW, laki-laki sempurna itu banyak, tapi perempuan yang sempurna itu cuma 4 saja. Kemudian Nabi SAW menyebutnya, pertama Asiyah bintu Muzahim, istri Fir'aun. Yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah SAW. Inilah 4 wanita terbaik dari seluruh wanita-wanita dunia. Lah salah satunya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Lah Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah usianya berapa? 25 tahun. Sementara Khadijah sudah 40 tahun, artinya terpaut 15 tahun dengan Nabi SAW. Dan Khadijah pernah menikah dengan 2 laki-laki dan punya anak, tetapi anaknya memang tidak banyak diceritakan. Kemudian menikah dengan Nabi SAW. Lah ketika menikah dengan Nabi SAW inilah, maka seluruh harta kekayaannya setelah Rasul diangkat menjadi Nabi dan Rasul digunakan untuk berdakwah. Sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah meninggal, Nabi SAW menceritakan bagaimana agungnya Khadijah di hadapannya dan mengatakan, ya Aisyah, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah? Dia orang yang pertama masuk Islam di saat manusia kufur. Dia orang yang pertama membenarkan di saat manusia mendustakan diriku. Dia manusia yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya di saat manusia bakhil. Dan dari perutnya lah keturunanku lahir. Makanya wajah Rasul SAW sangat mencintai Khadijah. Kalau kita melihat kisah tentang turunnya wahyu, ketika Jibril betul-betul menampakkan kepada Rasul dalam bentuk aslinya, Rasul ketakutan. Kemudian Nabi SAW pulang dalam kondisi demam, sehingga sampai di rumah dia mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah pun menyelimuti Rasul, kemudian menceritakan tentang kebaikan Nabi. Wallahi la yuhzikallahu abada. Orang sepertimu tidak mungkin dihinakan. Tidak mungkin makhluk yang kau lihat itu iblis atau syaitan, tidak. Tidak mungkin itu tanda-tanda Allah akan menghinakan dirimu. Bukankah engkau orang yang baik, suka menjamu tamu, suka bersilaturahim, membantu orang susah, macam-macam diceritakan kebaikan Nabi SAW. Sampai untuk lebih menenangkan Rasul, Khadijah membawa Rasul kepada kerabatnya Waraqah ibn Naufal. Baru Waraqah ibn Naufal menjelaskan siapa makhluk yang ditemui Rasul. Kata Waraqah, makhluk yang kau temui adalah namus, makhluk yang bersayap, maksudnya Jibril. Itu juga pernah turun kepada Musa dan Isa. Kemudian Waraqah mengatakan, wahai Khadijah, suamimu akan jadi nabi dan kelak kaumnya akan mengusirnya. Kata Nabi SAW, ya Waraqah, macam mana kaumku akan mengusirku sementara mereka menghormati dan memuliakan diriku? Maka Waraqah mengatakan, ya Muhammad, apapun yang kau bawa dan siapapun yang membawa apa yang kau bawa, kecuali pasti akan diberikan ujian. Kalau seandainya saat pengusiran itu terjadi aku masih hidup, maka aku yang akan membelamu. Tapi sayang, beberapa bulan setelahnya Waraqah meninggal dunia sebelum Rasul diangkat jadi Rasul, baru diangkat jadi Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri yang kedua namanya Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya.
dan dia juga orang-orang yang ikut terlibat dalam hijrah ke Habasyah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan Saudah ini suaminya meninggal, sementara keluarganya semua kufur. Lah Nabi SAW ingin melindungi agama Saudah. Akhirnya kemudian Nabi SAW menikahi Saudah karena ingin melindungi agamanya. Padahal Saudah itu sudah tua, jauh dibandingkan usia Nabi SAW. Kemudian istri yang ketiga Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, putri daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Aisyah wanita cerdas, ya, karena ayahnya juga cerdas, Abu Bakar. Abu Bakar itu orang yang paling alim dengan nasab Quraisy. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu berselisih soal nasab, maka mereka datang kepada Abu Bakar untuk diselesaikan. Dan Abu Bakar faham nasabnya seluruh kabilah Quraisy. Sehingga karena memiliki hafalan yang luar biasa, turun kepada Aisyah ilmunya itu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, kata Imam Zuhri, kalau seluruh wanita-wanita Arab itu ditimbang ilmunya di satu neraca, dan ilmu Ummul Mukminin Aisyah ditimbang di neraca satunya, tentu ilmu Aisyah menjangkau seluruh ilmu wanita Arab, saking cerdasnya. Makanya dia wajar kemudian banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita, sehingga jumlahnya sampai 2000 hadis lebih. Sementara istri si Nabi tidak banyak, kecuali Ummu Salamah 30 hadis, yang lainnya mungkin 2, 3, 4 hadis gitu saja. Tapi menunjukkan bahwa Aisyah Ummul Mukminin salah satu daripada al-mukthiruna birriwayah, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Bahkan 1/4 Islam diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi luar biasa, ya, berjasanya Aisyah kepada kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar. Hafsah ini ketika meninggal suaminya mati syahid, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan kepada Abu Bakar untuk dinikahi, tapi Abu Bakar tidak jawab. Kemudian datang kepada Utsman, Utsman memberikan alasan dia tidak mau. Maka Umar pun marah kepada Abu Bakar, kenapa dia tidak bisa memberikan jawaban, minimalnya kasih alasan, kenapa dia menolak. Tapi Abu Bakar diam saja. Dia melapor kepada Rasul atas sikap Abu Bakar itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Umar, tenang saja, putrimu akan menikah dengan orang yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Bakar. Tetapi Utsman akan menikah dengan wanita yang jauh lebih baik daripada putrimu. Rupanya Utsman menikah dengan siapa? Ruqayyah, putri Nabi. Dan Hafsah menikah dengan Rasul. Makanya kata Rasul, putrimu akan menikah dengan orang yang lebih baik dibandingkan Abu Bakar, maksudnya dirinya. Sementara Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik daripada putrimu, maksudnya Ruqayyah. Maka kemudian Rasul SAW meminang Hafsah. Hafsah ini pernah diceraikan Nabi, hampir diceraikan Nabi. Tetapi kemudian Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, jangan kau ceraikan Hafsah, karena dia istrimu di dunia dan di akhirat, dan dia seorang wanita yang rajin sholat malam dan berpuasa. Akhirnya Rasul tidak jadi menceraikan Hafsah. Kemudian yang nomor 5, Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah ini dikenal Ummul Masakin. Jadi dia punya usaha di rumahnya, dan penghasilannya itu diinfakkan kepada fuqara wal masakin, dekat dengan orang-orang fakir dan miskin. Makanya kemudian Zainab bintu Huzaimah dikenal sebagai Ummul Masakin. Tapi tidak lama pernikahan dengan Rasul, 3 bulan meninggal, ya, Zainab bintu Huzaimah ini. Kemudian yang nomor 6, Hindun bintu Abi Umayyah, atau dikenal dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam bersama suaminya Abu Salamah. Termasuk orang yang ikut hijrah sampai ke Habasyah 2 kali, kemudian ke Madinah. Ketika suaminya meninggal dunia, maka Nabi SAW juga sangat sedih. Terutama juga Ummu Salamah sedih juga karena suaminya, dan tidak ada manusia, kata Ummu Salamah, yang lebih aku cintai daripada Abu Salamah. Jadi ketika meninggalnya Abu Salamah, banyak laki-laki yang datang kepada Ummu Salamah melamar.
tetapi dia tolak alasannya karena tidak ada laki-laki yang lebih dicintai dibandingkan Abu Salamah. Maka Nabi SAW saat kematian Abu Salamah datang kepada Ummu Salamah dan mengajarkan doa. Doanya apa? Wahai Ummu Salamah, katakan Allahumma jurni fi musibati. Dan ini menjadi sunnah bagi kita. Kalau seandainya ada orang meninggal dan orang itu orang yang kita cintai, kemudian kita terpukul dengan kematiannya, maka berdoalah sebagaimana doa yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang menimpaku. Kemudian kata Rasul mengatakan, wakhlufli zaujan khairan min zauji. Dan gantikan orang yang lebih baik dibandingkan suamiku. Untuk kalimat ini Ummu Salamah tidak mau. Dia tolak kalimat ini. Kalau kalimat yang satu mau dia. Tapi kalau harus mengucapkan gantilah Abu Salamah dengan suami yang lebih baik lagi, saya nggak mau. Kenapa? Karena tidak ada laki-laki yang lebih aku cintai dibandingkan Abu Salamah, kata Ummu Salamah. Kata Rasul, sudah ucapkan saja. Akhirnya kata Rasul yang merintahkan, Ummu Salamah pun mengucapkan kalimat itu. Maka selang masa idahnya selesai, rupanya Rasul datang meminangnya. Oh, maksudnya yang lebih baik daripada Abu Salamah siapa? Nabi. Awalnya Ummu Salamah menolak, tidak mau dia menikah dengan Nabi SAW. Pertama karena dia wanita pencemburu, yang kedua anak-anak dia banyak. Makanya dia alasan kepada Rasul, tidak bisa, aku ini sudah berumur satu, anak-anakku banyak, dan aku wanita pencemburu. Kata Nabi SAW, adapun usiamu, usiaku juga sama, sudah tua, sama-sama tua, apa masalahnya? Adapun pencemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah hilangkan cemburumu. Nah, ini doanya saya nggak dapat nih. Kalau dapat saya kasih tahu, biar antum baca sama istri antum. Adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Akhirnya kemudian Rasul berdoa, hilang cemburunya. Makanya dari seluruh istri Rasul, yang paling bijak dan berakal itu Ummu Salamah. Yang paling bijak dan berakal dari semua istri Rasul, maksudnya selain Khadijah ya, adalah Ummu Salamah. Karena didoakan hilang kecemburuannya. Kalau istri yang lain itu kok suka cemburu dengan Nabi, kecuali Ummu Salamah. Makanya ketika Nabi SAW apabila di rumah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kan Aisyah itu punya jatah 2 malam di rumah Aisyah, dan di rumah istri-istrinya 1 jatah saja, 1 malam saja. Alasannya apa? Karena yang 1 malam pemberian dari Saudah. Saudah ini sudah tua, sudah menopause, sehingga takut diceraikan Nabi. Jadi dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau ceraikan aku, biarkan aku menjadi istrimu di dunia dan di akhirat, dan bagianku kuberikan kepada Aisyah. Sejak itulah Aisyah punya 2 malam, dan istri-istri yang lainnya punya 1 malam. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh Amr bin As tentang siapa orang yang paling dicintai. Rasul langsung mengatakan Aisyah. Dari situ sahabat tahu bahwa Rasul sangat mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lainnya. Makanya sahabat tahu kalau Rasul berada di rumah Aisyah, pasti dia lebih senang dibandingkan di istri-istri yang lainnya. Antum makan pengalaman kalau punya 2 istri atau 3 istri, pasti kalau antum tinggal di istri yang paling antum cintai, antum lebih betah di situ dibandingkan yang tidak dicintai. Sehingga sahabat tahu nih, Rasul kalau di rumah Aisyah ini senang nih. Dari situlah banyak para sahabat datang memberikan hadiah. Kalau ketika di giliran Aisyah, banyak datang, terutama saat ibadah. Pemimpin Khazraj, dia suka ngasih hadiah. Dan apabila kemudian Rasul berada di rumah Aisyah, hadiahnya lebih spesial lagi. Inilah yang membuat cemburu istri-istri yang lainnya. Kenapa Nabi ini? Kalau di rumah kami tak ada orang datang kasih hadiah. Kalau di rumah Aisyah banyak kali orang datang kasih hadiah, katanya. Dari sinilah kemudian istri-istri Nabi cemburu. Kemudian mengutus siapa? Ummu Salamah yang diutus. Mereka mengatakan, ya Ummu Salamah, datanglah kepada suami kita itu.
Maksudnya Nabi SAW, kalau bisa dianjurkanlah para sahabat, jangan kasih hadiah kalau seandainya di rumah Aisyah saja, di rumah kami juga sama lah kasih hadiah. Maka Ummu Salamah datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya menyampaikan pesan dari istri-istrimu. Kemudian diceritakan cemburunya istri-istrinya kepada Rasul, tapi Rasul tidak jawab. Rasul diam. Kemudian istri-istri yang lain sudah nunggu tuh. Datanglah Ummu Salamah, dikatakan, ya Ummu Salamah, Nabi ngomong apa? Kata Ummu Salamah, sudah kusampaikan maunya kalian, tapi Nabi diam. Mau apa? Kemudian istri-istri yang lain mengatakan, ya sudah, gini saja, kamu nanti ngomong lagi saat Nabi berada di giliran malam. Kau bisa leluasa kan ngomong. Ya. Betul-betul ketika berada di giliran Ummu Salamah ngomong lagi. Tapi lagi-lagi Rasul diam, tidak jawab. Ya. Akhirnya karena tidak berhasil lewat Ummu Salamah, istri-istri yang lain akhirnya menggunakan Fatimah, putri Nabi SAW, dengan pertanyaan yang sama. Fatimah datang dan mengatakan, Abi, maaf nih, istri-istrimu kan banyak, kenapa kau spesialkan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan yang lainnya? Kemudian menceritakan kecemburuan mereka. Tapi Nabi SAW menjawab dan mengatakan, wahai Fatimah, apakah engkau mencintai ayahmu? Kata Fatimah, ya aku cinta dengan engkau wahai ayah. Kalau kau cinta aku, cintai wanita yang kucintai. Dan ayahmu hanya cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Itu sudah kata kunci itu, tidak bisa lagi ditolak tuh. Kemudian Rasul memberikan alasan kenapa. Kenapa aku lebih mencintai Aisyah? Karena Jibril selalu turun di kamarnya dan tidak turun di kamar yang lainnya. Makanya sebab itulah Rasul suka di rumah Aisyah, karena Jibril turun di situ. Itu kamarnya wahyu, kamar Aisyah radhiyallahu anha. Makanya Rasul pun dikubur di rumah itu sampai sekarang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Ummu Salamah ini diantara istri yang ke-6 Nabi SAW. Kemudian yang nomor 7, Ramlah bintu Abi Sufyan atau dikenal dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah ini termasuk wanita yang awal-awal masuk Islam. Ayahnya musuh Nabi, Abu Sufyan. Siapa yang dikenal Abu Sufyan? Abu Sufyan itu memimpin perang Uhud, kaum muslimin kalah. Anaknya masuk Islam, Ummu Habibah. Kemudian ikut hijrah ke Habasyah, tapi sayang suaminya di Habasyah. Kemudian Tanassar, masuk Nasrani, kemudian meninggal. Ya. Akhirnya kemudian Raja Ethiopia ini, Ashama ibn Afjur, Raja Najasyi, kemudian menawarkan agar Ummu Habibah menikah dengan Nabi dan dananya didanai oleh Raja Habasyah. Maka Ummu Habibah pun menikah dengan Rasul dengan dana yang didanai siapa? Raja Najasyi. Lah ketika kemudian sudah bertinggal di Madinah bersama Rasul, ketika beberapa hari sebelum terjadi Fathu Mekah, orang-orang Quraisy sudah ketakutan. Kenapa? Ini kalau sampai diserang, karena Rasul sudah berkembang di Madinah dan pasukannya banyak. Orang-orang Quraisy sudah ketakutan. Kalau begitu, utus sajalah kepada Rasul itu agar berdamai saja, jangan diserang. Kata Abi Sufyan, akan kucoba lewat anakku kan istri dia katanya. Akhirnya Abu Sufyan pun berangkat dari Mekah ke Madinah. Ketika mengetuk rumah Ummu Habibah putrinya, dibukakan. Ketika mau duduk di tikar, tikarnya digulung. Marahlah Abu Sufyan dan mengatakan, hei anakku, apakah tikar itu lebih mulia dibandingkan diriku? Katanya, mau duduk digulung tikarnya, padahal ayahnya tuh. Kata Ummu Habibah, wahai ayahku, engkau adalah kafir najis. Tikar ini jauh lebih mulia dibandingkan dirimu, karena tikar ini tempat duduk suamiku Rasul sallallahu alaihi wasallam katanya. Akhirnya kemudian dia tidak bisa melobi, pulang sia-sia. Maka kaum muslimin bergerak, kemudian terjadi Fathu Mekah. Walaupun kemudian belakangan Abi Sufyan pun setelah Fathu Mekah masuk Islam, dan baik Islamnya bersama istrinya Hindu. Bahkan dari keturunannya ada yang menjadi raja pertama dalam Islam, Muawiyah ibn Abi Sufyan. Taib. Kemudian yang 8, Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris ini, dia adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Juwairiyah ini. Jadi ketika Nabi SAW mendengar Bani Mustalik ini Bani Mustalik ini mau menyerang Madinah, sebelum mereka menyerang diserang sama Nabi.
dan berhasil ditaklukkan. Lah salah satu yang menjadi tawanan adalah anak pembesar Bani Mustalik namanya Juwairiyah bintul Harith. Ketika dia menjadi tawanan, maka dia pun kemudian menjadi budak mukatan, hamba sahaya yang hendak memerdekakan dirinya, dan Rasul siap memerdekakannya dengan syarat dia menikah dengan Nabi. Akhirnya dimerdekakan, menikahlah Juwairiyah dengan Nabi SAW, sebab pernikahannya satu kabilah Bani Mustalik masuk Islam. Juwairiyah ini, ya, satu kabilah masuk Islam gara-gara siapa? Juwairiyah masuk Islam. Begitulah pernikahan Rasul, asasnya dakwah. Bukan sebagaimana orang-orang menuduh Nabi SAW mengikuti hawa nafsu. Tidak. Latar belakang Rasul berpoligami ini bermacam-macam. Ada dalam rangka menyelamatkan agama seperti Saudah bintu Jam'ah, dan sudah tua, ya. Ada dalam rangka untuk berdakwah, salah satunya Juwairiyah dengan masuk Islam, satu kabilah masuk Islam, ya. Kemudian juga istri yang ke-9 Maimunah bintu Al-Harith. Maimunah bintul Harith ini yang turun padanya surah Al-Ahzab ayat 50. Wa mra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Jadi wanita yang menyerahkan dirinya, menghibahkan dirinya untuk dinikahi Nabi. Banyak wanita-wanita di zaman itu ingin menghibahkan dirinya kepada Nabi, tapi tidak semua diterima. Contoh, ketika ada orang yang menghibahkan dirinya, ketika ada orang-orang Ansor sedang bermajelis seperti ini, datang wanita, Rasul, aku siap menghibahkan dirimu untukmu. Tapi Rasul tidak jawab sampai 3 kali. Tiba-tiba karena Rasul tidak ada jawaban, berdiri orang Ansor dan mengatakan, Rasul, biarkan wanita itu untukku, nikahkan aku dengan dia, katanya. Kata Rasul, kau punya apa? Kata Nabi, sekata orang ini, saya tidak punya apa-apa kecuali sarung yang kupakai ini. Kalau kujadikan mahar, telanjanglah aku, katanya. Maka Rasul mengatakan, ya sudah, kalau gitu kau pergi ke rumahmu, cari walaupun hanya cincin dari besi, walau kana khataman min hadid. Pulang dia, cincin besi pun tak punya dia. Datang lagi sama Nabi, Rasul, cincin besi pun tak punya saya, katanya. Mau nikah tak punya modal. Akhirnya Rasul mengatakan, "Taib, kalau begitu kam hafidtal Quran?" Berapa banyak kau hafal Quran? Maka dia mengatakan, "Hafidtu surat kada wa kada." Aku menghafal surat ini dan ini dan itu. Kata Rasul, "Uzawwijuka bima ma'aka minal Quran." Kalau begitu ku nikahkan kau dengan hafalan Quranmu itu. Nah, itulah Islam itu mudah, nikah tanpa modal, kayak gini nih, nikah tanpa modal. Maharnya dengan hafalan Quran. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 10 namanya Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Safiyah ini anak orang Yahudi. Dia anak orang Yahudi, orangnya pendek tapi cantik. Aisyah suka cemburu dengan Safiyah itu. Saking cemburunya Aisyah, terkadang Aisyah radhiyallahu anha sampai kemudian menggibahi Safiyah. Jadi suatu ketika Rasul bersama Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ini cemburu kepada Safiyah. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasul, hasbuka an Safiyata kada wa kada. Rasul, Safiyah itu begini-begini loh. Tetapi tidak ngomong, hanya pakai isyarat tangan saja. Maksudnya Aisyah itu, Safiyah itu pendek, aku lo tinggi, gitu loh maksudnya. Istrimu Safiyah itu pendek, karena istri si Nabi itu kan ada yang pendek kayak dia, ada yang tinggi kayak Aisyah, ada yang gemuk kayak Hafsah. Kalau istri antum gemuk kayak Hafsah, kalau istri antum tinggi kayak Aisyah, kalau yang pendek kayak Safiyah, gitu. Ya. Jadi tidak semua sama postur tubuhnya. Ya. Jadi Nabi Rasul SAW marah karena Aisyah sudah menggibah Safiyah dengan isyarat. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kalau satu kalimat ini diletakkan di air lautan, semua air lautan tercemar dengan kalimatmu itu. Pada sampah satu kota Batam dilempar ke lautan, tidak mungkin tercemar air lautan itu, walaupun satu kota Batam, kan lautan luas. Tapi satu kalimat ghibah sudah cukup mencemari air lautan, menunjukkan dosa ghibah ini lebih sampah dibandingkan sampah, kan itu ya, karena bisa mencemari air lautan. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan yang terakhir, yang nomor 11, istri Rasul namanya Zainab bintu Jahsin. Zainab bintu Jahsin ini sebenarnya pernah dipinang oleh Nabi SAW, tapi bukan untuk dirinya, untuk anak angkatnya namanya Zaid ibn Harithah. Rasul itu punya anak angkat namanya Zaid ibn Harithah. Ketika mendengar bahwa pinangan Rasul untuk Zaid, keluarga Zainab tak maulah. Kenapa? Karena Zaid ini kan budak berkulit hitam, dimerdekakan Rasul dan dijadikan anak angkat Rasul, dan itu budaknya Khadijah. Karena untuk menghibur saat meninggalnya Qasim dan Abdullah, sehingga Rasul sedih tidak punya anak laki-laki. Maka Khadijah kemudian menghadiahkan budak bernama Zaid untuk dijadikan anak angkat. Maka dimerdekakanlah budak itu, kemudian menjadi anak angkat Rasul, sampai nasabnya pernah oleh Rasul dinasabkan kepada dirinya menjadi Zaid bin Muhammad, tapi ditegur Allah dengan turun surah Al-Ahzab, tidak boleh anak angkat dinasabkan kepada bapak angkat, kembalikan kepada bapak aslinya. Maka akhirnya dari Zaid bin Muhammad dibalikan kepada Zaid ibn Harithah. Lah Rasul sayang dengan Zaid ini, makanya dicarikan wanita terbaik, termulia, tercantik, namanya Zainab bintu Jahsin. Ketika datang kepada keluarga Zainab, dikatakan, untuk siapa Rasul meminang? Apakah untukmu? Kami senang. Kata Rasul, tidak, untuk anak angkatku Zaid. Zaid katanya. Mereka nolak. Kemudian turun ayat, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki perempuan apabila putusan Allah dan Rasulnya sudah jelas, tiba-tiba ada kebimbangan. Tidak boleh. Karena barang siapa yang disesatkan Allah, bermaksiat kepada Allah, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Turun ayat ini, akhirnya keluarga Zainab pun mengatakan samina wa ata'na. Nikahlah Zainab dengan Zaid. Tapi karena tidak sekufu, akhirnya banyak cekcok keluarganya. Ketika banyak cekcok itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul untuk ngomong kepada Zaid agar diceraikan Zainab. Setelah habis masa iddahnya, maka tiba-tiba Nabi melamar Zainab bintu Jahsin untuk dirinya. Kenapa Nabi SAW menikahi bekas istri anak angkatnya? Tentu dalam rangka untuk menghilangkan tradisi buruk jahiliyah yang menganggap anak angkat dengan anak kandung itu sama. Tidak, Islam tidak menyamakan. Anak angkat tetap anak angkat, anak kandung anak kandung. Anak kandung kalau menikah, maka istrinya walaupun sudah diceraikan tetap menjadi mahram abad, tidak boleh nikahi. Tapi kalau anak angkat kemudian bercerai dengan istrinya, bapak angkatnya boleh menikahi mantan istri anak angkatnya karena tidak ada hubungan mahram sama sekali. Jadi Rasul ingin menghilangkan tradisi jahiliyah ini dengan menikahi Zainab bintu Jahsin. Dari sini dia bangga. Kenapa? Karena perintah menikahnya Zainab dengan Rasul itu dari langit, ya, turun wahyu. Maka Zainab itu berbangga, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, aku loh dinikahkan dari langit sana, katanya. Itu Zainab tuh, saking bangganya, ya, Zainab bintu Jahsin. Lah ini istri si Nabi SAW, ada 11. Kemudian masuk kepada anak-anak Nabi SAW. Anak-anak Nabi SAW, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 11 istri Nabi, hanya 2 wanita yang melahirkan keturunan Nabi. Satu dari istri sahnya dan satu dari budaknya, Maria Al-Qibtiyah. Walaupun dikhilafkan apakah Maria itu istri Nabi ataukah budaknya, tapi yang masyhur dia budaknya. Jadi dari Khadijah, pertama Khadijah, dia punya 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Dari Khadijah lahirlah 6 keturunan Nabi SAW. Yang pertama lahir, anak pertama laki-laki sebenarnya. Anak pertama Rasul itu laki-laki, namanya Qasim. Makanya Nabi SAW dikunyah dengan nama anak terbesarnya Qasim, namanya Abul Qasim. Rasul itu dikunyah dengan Abul Qasim. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man shoma fi yaumin yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat dengan Abul Qasim. Maksudnya Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qasim dijadikan kunyah Nabi karena anak paling besar, anak pertama yang lahir dari Nabi. Tetapi sayang, Qasim meninggal di waktu bayi. Kemudian setelah Qasim meninggal di waktu bayi, lahir berturut-turut anak perempuan. Dimulai daripada Zainab. Kemudian lahir setelah Zainab Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah lahir Ummu Kulsum. Kemudian setelah Ummu Kulsum lahir Fatimah. Baru anak keenam lahirlah Abdullah. Abdullah ini lahir setelah Nabi jadi Nabi dan jadi Rasul. Artinya sudah turun surah Al-Alaq dan Mudaththir, lahirlah Abdullah. Makanya Rasul memberikan kunyah At-Tayyib atau At-Tahir. At-Tahir orang suci, Tayyib orang baik gitu ya. Tapi sayang, Abdullah juga meninggal dunia. Artinya Qasim meninggal di waktu bayi, Abdullah meninggal di waktu bayi. Tetapi anak-anak perempuan Rasul sempat menikah semua. Pertama, Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi' dan punya anak 3. Satu keguguran, satu dalam kandungan keguguran. Kemudian yang nomor pertama namanya Ali ibn Abil As ibn Rabi', meninggal juga di waktu bayi. Kemudian Umamah sempat besar, bahkan menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah meninggalnya Fatimah. Jadi Fatimah mewasiatkan kepada Ali, kalau saya meninggal nikahilah Umamah. Umamah itu anak daripada Zainab ya. Makanya antum kalau istri sakit, wasiatlah gitu. Kira-kira saya nikah dengan siapa nih? Ya. Jadi Fatimah mengatakan menikahlah dengan Umamah. Makanya ketika Fatimah meninggal, Ali langsung menikahi Umamah. Umamah putri daripada Abil As atau bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Ali meninggal, kemudian dinikahi oleh Zubair ibn Naufal dan tidak punya keturunan sama sekali. Kemudian yang nomor 2 Ummu Kulsum. Ummu Kulsum dinikahi oleh anaknya Abu Lahab, Utbah. Tapi belum digauli sudah diceraikan. Karena ketika itu bapaknya bermusuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Abu Lahab minta diceraikan. Akhirnya kemudian diceraikan. Ketika diceraikan, Utsman bin Affan datang melamar Ruqayyah. Dan dari pernikahan Utsman dengan Ruqayyah inilah lahir Abdullah. Tapi sayang, Abdullah di waktu masih kecil, dia pegang ayam, tiba-tiba dipatuk matanya. Kemudian dengan sebab itulah dia meninggal. Dipatuk matanya. Ya, makanya hati-hati anak antum, jangan dekat-dekat ayam kalau masih kecil. Karena Abdullah ini putra Utsman dari Ruqayyah ini meninggal dengan sebab dipatuk tuh sama ayam matanya, sehingga demam meninggal dunia. Artinya dari Ruqayyah tidak punya garis keturunan Nabi karena meninggal Abdullah, kan begitu. Dari Zainab tidak ada, Ruqayyah tidak ada. Kemudian setelah meninggal Ruqayyah, Utsman menikah dengan adiknya Ummu Kulsum pun tidak punya keturunan. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali. Dari Fatimah ini nanti saya akan ceritakan turunannya banyak ya. Kemudian anak Nabi SAW yang terpisah yang bukan dari Khadijah adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah lahirlah Ibrahim. Itu lahir di ujung-ujung Rasul mau meninggal ya. Jadi ketika Rasul sudah lama tinggal di Madinah dan di akhir-akhir hayat Rasul, Allah takdirkan punya anak pula laki-laki. Apa tidak senang tuh? Sudah Qasim meninggal, Abdullah meninggal kan, di ujung-ujung hayatnya Rasul sudah tua, Allah takdirkan dari budaknya punya anak namanya Ibrahim. Kenapa diberi nama Ibrahim? Karena Maria itu hadiah dari Muqawqus, raja Mesir ya. Kemudian dia teringat dengan Nabiullah Ibrahim, di mana Ibrahim ketika punya anak Ismail, ibundanya hadiah daripada raja Mesir, sama-sama dihadiahi raja Mesir gitu ya. Makanya ketika Maria hamil langsung diberi nama Ibrahim, teringat dengan kakeknya Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Tetapi sayang, Ibrahim pun di usia setahun 6 bulan meninggal dunia. Sampai Abdurrahman bin Auf melihat kesedihan yang luar biasa dari Nabi. Ya, gimana tidak sedih? Itu anak terakhir beliau, sudah tua, sudah di akhir-akhir hayatnya punya anak laki-laki, itu kan bangga gitu ya.
Tiba-tiba kemudian meninggal dunia, apa enggak sedih Rasul? Sehingga Nabi harus menangis berhari-hari. Sampai Abdurrahman bin Auf itu melihat tangisan Rasul, heran sehingga mengatakan, kenapa anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman bin Auf, ini tangisan rahmat, wa innal aina la tadma, wa innal qalba la tahzan, wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna, wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Abdurrahman, mata ini bisa mengeluarkan air mata, hati bisa bersedih, dan aku tidak pernah mengucapkan kecuali yang diridhai Allah, dan perpisahan diriku dengan Ibrahim sungguh menyesakkan dada. Ya, akhirnya kemudian semua anak-anak Rasul yang laki-laki meninggal. Di sini ada hikmah kenapa anak-anak Rasul yang laki-laki harus meninggal. Kenapa bagi Nabi harus meninggal dan tidak boleh punya anak laki-laki sampai dia besar? Ulama menjawab, satu, karena kebiasaan para nabi kalau punya anak sampai besar pasti mewarisi kenabian. Sementara la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku, kata Nabi. Lihat, Nabi Zakaria punya anak Yahya jadi nabi. Kemudian Ibrahim punya anak Ismail jadi nabi. Ibrahim punya anak Ishak jadi nabi. Ishak punya anak Yakub jadi nabi. Yakub punya anak Yusuf jadi nabi. Daud punya anak Sulaiman jadi nabi. Jadi anak-anak laki-laki Rasul tidak ada yang hidup, sebab kalau hidup dikhawatirkan jadi nabi, dan itu akan bertentangan dengan pengakhiran nabian dan kerasulan. Yang kedua, dikhawatirkan ada pengkultusan. Dikhawatirkan ada pengkultusan, sebab Nabi SAW di masa hidup saja mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun wa rasuluh. Kata Nabi SAW, jangan kau berlebih-lebihan kepadaku seperti berlebih-lebihannya orang Yahudi dan Nasrani mengatakan Uzair anak Allah, mengatakan Isa anak Allah. Katakanlah saya hamba Allah dan Rasulnya. Hamba jangan disembah, Rasul jangan didustakan, supaya jangan ada ghulu, ekstrim dalam penyanjungan gitu. Baik, itu diantara putra-putra Nabi SAW. Sekarang masuk pada cicit Nabi SAW, ahfad, cucu-cucu Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cucu-cucu Nabi SAW, pertama dari Zainab sudah jelas, Ali meninggal. Kemudian bayi yang dikandungan Zainab pun keguguran meninggal. Kemudian Umamah pun menikah dengan Ali, dan selanjutnya dengan Zubair bin Nawfal pun tidak punya keturunan. Akhirnya sampai di sini tutup keturunan Nabi. Kemudian Ummu Kulsum anak Abdullah juga meninggal di waktu kecil karena dipatuk ayamnya, maka tidak ada garis keturunan dari Ruqayyah. Kemudian dari Ummu Kulsum tidak punya anak, tidak punya garis keturunan, hanya dari Fatimah inilah. Fatimah ini punya 3 laki-laki dan 2 perempuan. 3 laki-laki dan 2 perempuan anaknya Fatimah ini. Adapun yang laki-laki pertama Hasan, kemudian adiknya Husain, kemudian adiknya yang ketiga Muhassin. Hasan, Husain, Muhassin. Kenapa dinamai seperti itu? Jadi ketika lahirnya Hasan, Ali menamai Harbun. Harbun itu peperangan artinya. Rasul datang, kasih nama, siapa anakmu? Kata Ali, Harbun. Jangan, kasih nama Hasan. Maka dinamai Hasan. Lahirlah Husain. Kemudian Rasul datang, ini siapa namanya? Harbun. Harbun lagi katanya. Jangan dikasih nama Harbun, kasih nama Husain. Kemudian lahir lagi, ini siapa? Harbun. Asik Harbun saja kasih nama. Kata Rasul, jangan, kasih nama Muhassin. Kemudian Rasul mengatakan, aku ingin menamai anak-anak kamu seperti anak-anak Nabiullah Harun, Sobar, Sobir, Musabbar katanya. Artinya Hasan, Husain, Muhassin gitu maksudnya. Maka itu anak laki-laki daripada Fatimah. Kemudian anak perempuannya ada namanya Ummu Kulsum dan Zainab. Berarti Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, Ummu Kulsum. Ya. Ummu Kulsum ini menikah dengan Umar. Jadi salah satu putri Ali bin Abi Thalib itu namanya Ummu Kulsum, menikah dengan Umar. Alasannya apa? Karena Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
kepada Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, aku mendengar sabda Nabi, semua nasab manusia akan terputus di akhirat kecuali nasab yang punya nasab dengan Nabi, dan aku ingin tersambung nasabnya dengan Nabi. Nikahkan putrimu denganku." Maka menikahlah Ummu Kulthum dengan Umar. Punya anak dua, namanya Zaid. Yang pertama namanya Zaid gitu ya. Kemudian Zainab. Dua-duanya meninggal, tidak punya keturunan dari Ummu Kulthum ya. Begitu juga Zainab, tidak dijelaskan punya keturunan. Kemudian Muhassin meninggal di waktu kecil, sehingga yang memungkinkan keturunan Rasul hanya dari dua jalur, Hasan dan Husain. Siapapun yang sekarang mengaku sebagai Habib, sebagai Sayyid, sebagai Syarif, turunan Nabi SAW, maka jalurnya harus dari Hasan dan Husain. Kalau tidak nyambung, jangan ngaku turunan Nabi ya. Adapun Hasan sendiri sebenarnya anaknya banyak. Hasan ini punya anak 11. Pertama Abdullah, kemudian Qasim, kemudian Hasan, kemudian Zaid, kemudian Amr, kemudian Ubaidillah, kemudian Abdurrahman, Ahmad, Ismail, Husain, Aqil, kemudian Ummul Husain. Ada yang mengatakan bahwa yang hidup dari turunan, yang ada keturunan Hasan itu hanya dari dua saja, dari putranya dua, namanya Hasan ibnu Hasan, atau dikenal dengan Hasan al-Musanna. Kemudian yang kedua dari Zaid ibnu Hasan. Inilah dua jalur keturunan Hasan. Adapun yang lainnya dikatakan seperti Amr, dia seorang ahli hadis. Memang Amr ini, anak Hasan ini, ya Muhammad ibn Amr, tetapi sayang tidak punya keturunan. Kemudian Husain, kemudian Qasim, kemudian yang lainnya semua tidak ada keturunan, dan sebagian anak-anaknya ikut terlibat dalam Karbala dan terbunuh. Sehingga anak-anak Hasan itu yang punya keturunan dari Hasan itu cuma dua, Hasan ibnu Hasan atau dikenal Hasan al-Musanna, yang kedua Zaid ibn Hasan. Berarti siapapun yang mengaku keturunan Nabi dari jalur Hasan ini, maka dia harus melewati dua anaknya. Pertama Hasan al-Musanna, yang kedua Zaid ibn Hasan. Dan Imam Mahdi nanti di akhir zaman, turunan Hasan. Ya dari dua orang ini, imam Hasan ibn Hasan atau Zaid ibn Hasan. Ya. Adapun Husain dijelaskan bahwa Husain pun anaknya sebenarnya dia memiliki 6 laki-laki dan 3 perempuan. Anak pertama namanya Ali al-Akbar, kemudian Ali Zainul Abidin atau dikenal dengan Ali ibn Husain, kemudian Ali al-Asghar, kemudian Muhammad, kemudian Abdullah, kemudian Ja'far. Ini 6 laki-laki, perempuan Zainab, Sakinah dan Fatimah. Lah Allah takdirkan keluarga Husain ini terbunuh di Karbala. Anak laki-lakinya semua terbantai di Karbala. Yang selamat cuma satu, namanya Ali ibn Husain atau kunyahnya Zainul Abidin. Kebetulan dia lagi sakit, berada di kemahnya. Ketika melihat saudara-saudaranya banyak mati, dia sampai minta tongkat kepada bibinya Zainab, hendak maju padahal dia sedang sakit tuh. Tapi kemudian Husain ayahnya mengatakan, jangan terlibat, selamatkan anakku satu ini supaya ada keturunan dariku. Maka diselamatkan dia. Maka yang hidup cuma satu, namanya Ali bin Hasan atau dikenal dengan Zainul Abidin. Maka siapapun yang mengaku keturunan Habib, Nabi, Syarif, Sayyid dari jalur Husain, maka harus dari jalur Ali bin Husain. Berarti di sini cuma 3 jalur keturunan Nabi. Dari Hasan 2, Hasan dan Zaid. Dari Husain 1, Ali bin Husain. Kalau tidak nyambung ketiga ini, jangan ngaku Habib, jangan ngaku Sayyid, jangan ngaku Syarif,
Karena dari zaman dulu banyak orang yang ngaku-ngaku Habib untuk urusan faktor politik, untuk urusan faktor dunia, untuk supaya dihormati orang dan begitu seterusnya. Ya, yang penting muka Arab ngaku Habib aja gitu ya. Ya, nggak bisa. Karena turun Nabi itu sudah jelas. Ya. Bahkan dulu waktu saya di Yaman, saya itu punya seorang syekh. Saya belajar kepada dia, namanya Syekh Muhammad Said. Ya, waktu di Taiz itu. Saya baru tahu kalau dia dari dzurriyyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di Yaman itu sudah jelas kabilah-kabilah yang jalurnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tetapi subhanallah, guru saya ini, Syekh Muhammad bin Said ini, tawadu orangnya, akhlaknya baik, tidak merasa dia keturunan Nabi. Kalau zaman sekarang kan disebut-sebut kan, keturunan Nabi itu kebanggaan gitu ya. Padahal dia syekh, saya besar di Yaman, tidak pernah ngomong saya keturunan Nabi. Karena apa? Bagaimanapun dalam Islam itu yang dipertaruhkan di hadapan Allah itu bukan nasab, tetapi amal. Kata Nabi SAW, la fadlah bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Tidak ada bedanya Anda mau orang Arab, Anda mau orang non-Arab, Anda mau orang kulit putih, Anda mau orang kulit hitam, semua yang membedakan takwa. Tapi walaupun demikian ada hak-hak kepada ahlul bait. Tetap kita mencintai mereka, kita tetap menolong mereka, kita tetap berusaha untuk meletakkan hak-hak ahlul bait sebagaimana diletakkan oleh Nabi SAW. Karena Rasul mengatakan, udzakirukumullahu fi ahli baiti, aku ingatkan agar kalian menjaga ahli baitku. Artinya ada hak-hak, ya. Tidak sebagaimana orang-orang Syiah menuduh kita ini tidak cinta dengan ahli bait. Kalau kita tidak cinta dengan ahli bait, ngapain antum tasyahud Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Kalimat ala ali itu apa artinya? Keluarga Muhammad artinya. Setiap hari kita sebut dalam tasyahud kan? Itu menunjukkan kecintaan kita kepada ahlu bait. Tetapi ahlu bait siapa? Yang betul-betul ahlu bait, ya, yang mengikuti sunnah Rasul. Karena ketika Nabi menceritakan tentang kisah tentang fitnah akhlas di akhir zaman gitu ya, kemudian disebutkan fitnah-fitnah yang lain, kata Nabi SAW, sumbernya orang-orang dari keturunanku, kata Rasul, tapi mereka jauh dari petunjukku. Rasulullah mengatakan seperti itu kan, justru sumber fitnah itu dari keturunanku ketika dia tidak mengikuti petunjukku, ya. Walaupun kita tetap menghormati mereka, dan masih ada keturunan Nabi sampai sekarang, jangan dibilang nggak ada. Karena ada juga orang yang kemudian saking bencinya seperti orang-orang Khawarij, orang-orang Nasibi, mereka mengatakan tidak ada keturunan Nabi, terbunuh semua di Karbala. Enggak ada. Hasan masih ada, Hasan dan Zaid. Husain masih ada, Zainul Abidin. Lah kalau memang tidak ada keturunan Nabi, cemana cerita Imam Mahdi itu? Bukankah Rasul mengatakan Imam Mahdi itu keturunanku? Dan itu ya, namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Menunjukkan bahwa keturunan Nabi itu masih ada sampai kiamat. Jangan dikatakan tidak ada gitu ya. Ada loh. Imam Mahdi ini turunan siapa kalau tidak ada? Turunan Nabi SAW. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah diantara keluarga Nabi SAW, paman-pamannya, istri-istrinya, anak-anaknya, dan cucu cicitnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Karena waktu sudah lebih jam 9, tidak ada tanya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.